Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Nah, di mana pencemaran tanah ini yaitu kegiatan atau peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah, baik polutan itu berupa padatan maupun cairan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir jika pencemaran tanah tidak memiliki dampak besar seperti pencemaran air dan juga pencemaran udara. Namun kenyataannya tumbuh-tumbuhan kita hidup di tanah, bukan? Jika tanahnya tercemar, bagaimana tumbuh-tumbuhan dan pepohonan bisa hidup? Selanjutnya yaitu ciri-ciri pencemaran tanah. Yang pertama yaitu memiliki derajat keasaman yang tinggi. Yang kedua, tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah. Yang ketiga, tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain. Yang keempat, kandungan mineral rendah. Dan yang kelima, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat kesuburan tanah, di mana tanah yang tercemar tingkat kesuburannya akan menurun. Dan jika hal tersebut dibiarkan, maka tanah tersebut bisa rusak atau fertil. Akibatnya tanah tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bercocok tanam. Yang kedua yaitu menurunkan hasil kualitas pertanian, di mana tanah yang tercemar atau sudah terkontaminasi dengan limbah dapat menyebabkan peluang gagal panen semakin besar karena tanaman tidak ternutrisi dengan baik. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Pada umumnya tanah yang tercemar akan menghasilkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya bioakumulasi, di mana kita secara tidak sadar memakan hasil sayur atau daging yang terkontaminasi oleh polutan. Yang keempat yaitu dapat memicu adanya pencemaran lain. Tidak hanya itu, ternyata pencemaran tanah bisa menyebabkan pencemaran lainnya, yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Air yang terserap di dalam tanah akan tercemar, akibatnya tanah itu tersendiri tercemar. Sehingga air tanah juga tercemar dan juga pencemaran tanah akan menghasilkan gas-gas yang tercemar yang akan dilepaskan di udara sehingga dapat menjadi polutan pencemaran udara. Yang kelima yaitu perubahan struktur tanah, di mana ketika tanah kita tercemar, struktur tanah dapat berubah akibat zat berbahaya atau polutan mematikan komponen penting tanah tersebut.